Bagaimana uang tercipta? Dan siapakah yang mengontrol uang di dunia? Secara umum, uang adalah benda yang masyarakat umum sepakati sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran uang memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga berkembang dari yang awalnya hanya sebagai alat tukar menjadi alat ukur pendorong transaksi. Namun, siapakah yang mengontrol nilai transaksi dari mata uang dunia? Selain itu, bagaimana awal uang tercipta pertama kali sebagai alat transaksi? Sebelum terciptanya uang sebagai alat transaksi, barter menjadi sistem transaksi pertama kali digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sistem barter memiliki pertukaran barang sebagai alat transaksi. Sebagai contoh, seorang menukar sekantung telur dengan sekantung beras. Adanya pertukaran barang tersebut merupakan transaksi yang dilakukan masyarakat pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam. Tetapi sistem barter ini tidak berjalan lama, karena sistem barter ini memiliki kekurangan dengan nilai pertukarannya. Menurut sejarah, uang logam sudah mulai digunakan sejak lebih dari 2000 sebelum Masehi. Namun, standarisasi dan sertifikasinya baru dilakukan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa uang logam kala itu terbuat dari campuran alami emas dan perak. Untuk penggunaannya sendiri, uang logam dapat dilihat dari berat dan kualitasnya. Jika masih dalam kondisi baik dengan berat yang sesuai, maka nilainya juga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, uang logam tidak dinilai dari berat dan kualitasnya lagi, tetapi sesuai ketetapan yang dibentuk pemerintah, seperti dengan uang komoditas atau uang barang. Uang logam ini tidak efisien ketika dibawa saat ingin bertransaksi dan emas serta perak memiliki kuantitas yang minim. Hal ini menyebabkan terciptanya uang kertas. Uang kertas pertama kali dikembangkan pada era dinasti Tang di China pada abad ke-7. Sejak itu, penggunaan uang kertas mulai tersebar hingga ke seluruh kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan di Cina. Dan uang kertas ini didasari dengan penyimpanan komoditas barang oleh pemerintah dinasti Yuan pada saat itu. Dan setiap uang kertas yang dicetak, masyarakat bisa membeli komoditas atau barang yang telah disimpan oleh pemerintah. Setelah berkembang di Asia, penggunaan uang kertas juga mulai marak di Eropa saat Marco Polo mulai mengenalkannya di sana selama abad ke-13. Penggunaan uang kertas pun kian hari kian berkembang dan tersebar hingga ke seluruh dunia. Pada 1800-an, Napoleon mengeluarkan uang kertas untuk pertama kalinya. Setelah zaman Napoleon, uang kertas ini berkembang menjadi uang kertas dengan sistem IOU atau IOU atau saya hutang ke Anda. Sebagai contoh, jika Anda memberikan sejumlah emas ke bank, maka bank tersebut akan memberikan surat atau uang seharga emas tersebut, sehingga bank terkait secara tidak langsung sedang berhutang kepada Anda dengan nilai dari emas yang sudah Anda berikan. Konsep uang kertas IOU sangat praktis, karena Anda bisa bertransaksi tanpa membawa emas saat Anda sedang bertransaksi. Dan emas yang sudah ada Anda simpan pada bank terkait, menjadi tanggung jawab penuh bank tersebut. Sayangnya, konsep uang IOU ini tidak berjalan lama sampai pada tahun 1971. Presiden Amerika
Serikat, Richard Nixon memutuskan untuk tidak menggunakan sistem IOU pada pertukaran dolar Amerika Serikat. The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man. Artinya USD tidak lagi didasari dengan nilai emas dan perak, tetapi sistem pada perhitungan bank pemerintah. Sejak saat itu konsep fiat money tercipta, yaitu uang yang didasari dengan sistem kepercayaan. Dalam artian, uang yang kita gunakan saat ini tidak didasari dengan sistem nilai emas dan perak, melainkan dengan sistem kepercayaan. Ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menetapkan fiat money, sistem Bretton Woods yang mengatur pertukaran finansial internasional pun berakhir. Tetapi banyak negara yang bertanya tentang keputusan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menetapkan fiat money. Banyak ahli ekonomi saat itu berpendapat jika pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki emas yang cukup atau setara dengan dolar Amerika yang sudah dicetak, hal ini didasari dengan berbagai pertanyaan negara-negara di Eropa. Mengapa Amerika Serikat mencetak uang dengan sistem IOU dalam jumlah uang yang besar setiap tahunnya? Dengan kebijakan fiat money ini, Amerika Serikat akan terhindar dari kebangkrutan karena akan berakibat fatal jika semua orang yang memiliki dolar Amerika menukarkan dengan sejumlah emas secara bersamaan. Dengan sistem fiat money ini berlaku, pemerintah Amerika Serikat terus mencetak USD dengan jumlah yang lebih besar dari tahun ke tahun sejak tahun 1971. Bahkan pada tahun 2020 atau ketika era pandemi, pemerintah Amerika Serikat telah mencetak uang sebanyak 40% sebagai stimulus perekonomian pada era pandemi saat ini. Bahkan jauh sebelum fiat money, pihak Amerika Serikat telah mencetak uang dalam jumlah yang besar pada tahun 1969 ketika proyek Apollo 11 dijalankan. Ketika Neil Armstrong dan para rekannya menjalankan bisnis pergi ke bulan. Karena proyek Apollo 11 ini yang dipercaya oleh para ekonom di dunia bahwa Amerika Serikat mengambil kebijakan fiat money. Namun, apakah fiat money bisa dicetak secara terus-menerus dalam waktu bersamaan? Ketika USD didasari dengan konsep fiat money sebagai mata uang dunia, banyak negara maju dan berkembang menggunakan konsep fiat money dan kebijakannya. Tetapi menggunakan konsep fiat money harus sejalan pertumbuhan perekonomian negara tertentu. Jika tidak ingin menjadi negara Zimbabwe yang mengalami inflasi terparah di dunia, membuat negara Zimbabwe menjadi kacau dan kemiskinan melekat pada negara tersebut. It's impossible to find a full-time proper job. It's next to never finding a Next to never. Next to never. No jobs and soaring inflation. It's a recipe for wholesale desperation. Aid agencies reckon half of all Zimbabweans now rely on assistance for survival. Konsep fiat money walaupun memiliki kebebasan dalam mencetak uang karena tidak didasari dengan emas dan perak, tetapi semakin uang pada negara tertentu beredar semakin banyak, maka akan banyak orang yang ingin bertransaksi. Ketika keinginan transaksi semakin banyak, maka permintaan atau demand akan semakin tinggi. Dan nilai dari mata uang fiat money akan tergantung dengan suplai barang pada negara tertentu. Semakin sedikit produksi yang dihasilkan pada negara tertentu, maka suplai yang ada akan semakin rendah. Sementara fiat money yang beredar semakin banyak akan membuat demand atau permintaan semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi pada nilai dari mata uang tersebut. Hal ini berseberangan dengan konsep uang IOU yang kebijakan percetakan uang ditentukan berdasarkan jumlah emas yang ada pada bank sentral.
Sistem fiat money ini sesungguhnya terletak pada seberapa kuatkah dalam menahan instabilitas yang berasal dari luar negeri yang juga secara bersamaan menggunakan sistem fiat. Sistem fiat money memiliki beberapa faktor dalam menentukan nilai mata uang tersebut. Tetapi pihak yang kontrol nilai dari mata uang sebuah negara adalah bank sentral. The Fed memiliki kendali atas perekonomian Amerika Serikat, sehingga punya pengaruh penting pula terhadap perekonomian dan kondisi pasar di dunia. Kebijakan mereka untuk menaikkan suku bunga terhadap penurunan harga berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan cryptocurrency. Pada sistem fiat money ini, The Fed memegang kendali dalam kontrol dari nilai mata uang dunia yang diselenggarakan oleh bank sentral pada masing-masing negara. Mengingat negara Amerika Serikat terutama US dollar menjadi mata uang dunia, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed otomatis akan berdampak pada nilai mata uang yang ada di seluruh dunia. Dan berdasarkan data Dana Moneter Internasional atau IMF, dolar Amerika Serikat adalah mata uang yang paling populer di dunia. Hingga kuartal 4 2020 lalu, bank sentral di dunia menyimpan cadangan mereka sebanyak 59% dalam dolar Amerika Serikat. Banyak dari cadangan ini berbentuk tunai atau obligasi seperti US Treasuries. Utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat di luar Amerika Serikat terus bertumbuh, bahkan mencapai 12,6 triliun dolar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2020 lalu. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sementara di Amerika Serikat, fungsi dari bank sentral diselenggarakan oleh The Fed. The Fed adalah salah satu bank sentral di Amerika Serikat yang tertua dan berdiri sejak tahun 1913 melalui Kongres. Bank sentral tertua suatu ini juga lembaga independen. Oleh karenanya, segala kebijakan yang mereka ambil tidak membutuhkan izin dari pemerintah Amerika Serikat. Meskipun begitu, kinerja mereka tetap dievaluasi secara berkala oleh pemerintah. Dan berdasarkan data Dana Moneter Internasional atau IMF, dolar Amerika Serikat adalah mata uang paling populer di dunia. Hingga kuartal 4 2020 lalu, bank sentral di dunia menyimpan cadangan mereka sebanyak 59% dalam dolar Amerika Serikat. Banyak dari cadangan ini berbentuk tunai atau obligasi seperti US Treasuries. Utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat di luar Amerika Serikat terus bertumbuh, bahkan mencapai 12,6 triliun dolar Amerika Serikat pada pertengahan 2020 lalu.